Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ati Pamuji selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Dakwah dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Amalia Rizky dari kelas 7B KIC akan membawakan sedikit materi mengenai memuliakan ibu. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Anak tak mungkin bisa membalas segala kebaikan dan jasa orang tua. Satu-satunya jalan untuk membalasnya, meski tak akan lunas, adalah dengan berbakti kepada orang tua, baik saat orang tua hidup maupun sudah meninggal. Saat orang tua hidup, anak berusaha membahagiakan. Anak juga berkewajiban merawat orang tuanya, terlebih jika orang tua dalam kesusahan. Ayah dan ibu sama-sama berjasa dalam kehidupan anak. Hanya saja, dalam Islam, sebagaimana diajarkan Nabi, kita dianjurkan untuk memuliakan ibu. Bahkan, ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW ketika seseorang menanyakan, siapa yang paling berhak dimuliakan? Sebelum beliau menyebut ayah, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summu ummuka. Qala summa man? Qala summu abuka. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Lantas, kenapa ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW, sedangkan ayah hanya 3 kali? Ada sebuah kutipan dalam kitab Fath Al-Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan perkara Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan hal yang luar biasa mulia di mata Islam bagi Rasulullah SAW. Menurutnya, disebutnya nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidup. Kesulitan yang pertama yaitu mengandung, yang kedua yaitu melahirkan, dan yang ketiga yaitu menyusui. Nah, sedangkan sosok ayah memang memiliki andil, yakni dalam hal pendidikan dan nafkah bersama ibu. Nah, meskipun sosok ayah ini hanya disebutkan 1 kali oleh Nabi Muhammad SAW, bukan berarti peran ayah ini tidak penting. Menurutnya, sosok ayah maupun ibu memiliki peran yang sama-sama penting dalam mendidik karakter anak. Meski sosok ibu begitu dimuliakan oleh agama berkat perjuangannya.
sebab ridho Allah ada dalam ridho ibu kita. Nah, dalam hidup kita melakukan banyak hal dan memiliki banyak keinginan. Tentu saja, keinginan ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa izin dari Allah. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Dari hadis ini jelaskan bahwa kebahagiaan dan cinta Allah kepada kita tergantung pada kebahagiaan orang tua, khususnya ibu. Ada banyak bukti nyata bahwa menghormati dan mencintai orang tua kita, dan terutama menerima berkah dari ibu kita, membuat jalan kita lebih mudah. Doa ibu juga dianggap sebagai doa yang paling efektif dijabah untuk anak-anaknya. Maka dari itu, ayolah kita terus mendoakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah sesekali kita membentak ataupun marah kepada ibu kita, dan teruslah mendoakan kedua orang tua kita, terutama untuk ibu kita yang sudah tiada, dan untuk ibu kalian yang mungkin masih ada. Teruslah menjaga ibu kita, berbuat baik kepada ibu kita. Dan untuk ibu yang sudah tiada, teruslah kita mendoakan, dan jangan lupa kita datang ke makamnya untuk berziarah dan mendoakan ibu kita. Semoga ibu kita selalu tenang di sana dan diterima di sisi Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.